Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab al-khusyuk ini akan memudahkan kita bermuamalah dengan siapapun. Muamalah pasti akan gagal liwat sekalian jika tidak diawali dengan khusyuk kepada Allah. Orang yang kehilangan al-khusyuk gampang manipulasi, gampang menzalimi, gampang dalam jatuh dalam ma'asih, kemaksiatan. InsyaAllah ini kita tawarkan untuk para rindu khusyuk yang mau menikmati khusyuk, mau merasakan khusyuk. Kita sama-sama latihan, baik. Jadi saya bicara begini bukan berarti bahwa untuk saya. Bisa jadi saya yang bicara, antum yang nikmati, antum yang lebih amalkan, antum yang dikasihi oleh Allah. Karena bisa jadi seseorang menyampaikan tidaklah lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Bisa jadi antum yang dengar, hati kita lebih tangkap, hati lebih mudah, dan hati kita dikasihi oleh Allah. Kita menjadi terdepan dalam khusyuk. Sebagaimana kita paham yang lalu, 4 pilarnya apa yang lalu ini, kita jangan lupa ini, karena dari sini akan bermuara nanti semua pintu-pintu khusyuk, dan semua nanti kiat-kiat khusyuk keluar dari situ 4 itu. Di situ pintu utamanya itu, dia pilar utamanya. Sehingga nanti para ulama bikin ada kiat 33 khusyuk, ada kiat 16 khusyuk, ada kiat 10 khusyuk, ada kiat 12 khusyuk. Semua ini tidak keluar dari 4 pilar itu. Tapi kita masih ingat pilar yang pertama, muraqabah. Yang kedua, at-ta'zim. Ya, yang ketiga, al-mahabbah. Yang keempat, al-khudu'. Ya, al-khudu'. Kita ulang-ulang yang 4 ini. Muraqabah apa? Ya, dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dia tidak pernah berpisah dengan Allah, maka bisikan hatinya didengar oleh Allah, doanya didengar oleh Allah, pujiannya didengar oleh Allah, ya, sanjungannya kepada Allah didengar oleh Allah, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, semua doa dan bisikan hatinya itu tidak pernah tidak dijawab oleh Allah. Sehingga merasa tidak pernah ada ungkapan kata kecuali Allah dengar. Merasa dirinya diteropong, dipandang, diteliti, diamati, diperiksa, dan terus. Sehingga orang yang khusyuk syaratnya dekat dengan Allah, muraqabah ilallah. Ini mutlak ini mas sekalian, tidak bisa tanpa muraqabah, merasa diawasi, merasa ditatap, merasa dipandang, dan akhirnya tidak pernah kita berani berpaling hati selain pada Allah. Tidak pernah kita berani bersikap hal yang tidak diinginkan oleh Allah, baik di luar solat, lebih-lebih pada masuk di ruangan khusus nanti, di ruangan solat. Yang ketiga, yang kedua, at-ta'zim. Ta'zim ini mengagungkan Allah. Pasti untuk bisa ta'zim harus menghinakan diri. At-ta'zim mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, ya, menganggap Allah itu penting. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala.
semakin takzim seseorang kepada Allah, maka akan hadir al-khuduknya itu, kepasrahannya, ketundukannya, butuhnya dia kepada Allah. Maka ketika kita subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang suci dari segala kekurangan, lagi azim, azim maha tinggi, maha mulia, maha besar, maha di atasnya. Kita membungkuk, kita menghina, tubuh ini tidak ada artinya sekali. Maka disitulah kita merasa tidak banyak gerak-gerik, tidak pantas untuk menentang Allah. Nah, tahap yang ketiga, hadirkan baiknya Allah sama kita. Allah yang menciptakan kita. Ini seperti tadi ayatnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masyaa rakabak. Allah yang ciptakan, Allah yang beri hidayah, Allah yang bentuk tubuhmu, Allah yang pasang jantungmu, Allah kasih paru-paru, Allah kasih pernapasan, Allah kasih kulit, Allah kasih tulang, Allah kasih mata, Allah kasih telinga. Hadirkan. Semakin orang mampu menghadirkan pemberian Allah, dia merasa berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba ya? Coba bayangkan kalau ada yang antum jemput kita tengah malam jam 2, mobilnya, nak bawa ke dokter, nak bayarkan ke lagi, pasti bapak mengatakan, saya berat sekali sama anda, saya suka orang itu, saya cinta sama orang itu karena pengorbanannya tinggi. Ini baru satu kali. Bagaimana kalau Allah yang rawat kita punya tubuh 24 jam? Tidak pernah Allah lepas udaranya, sinar mataharinya, airnya, semuanya untuk kita. Tidak kalah lahir mahabbah, tidak kalah lahir rasa cinta sama Allah, terima kasih sama Allah. Inilah yang nanti syukur, dan bentuk syukur ini pantas kalau kita lama berdiri, pantas kalau lama ruku, pantas kalau lama sujud, pantas kalau lama berdialog dengan Allah. Kenapa? Di hadapan sang kekasih yang kita cintai. Lahirlah al-hudud, diikat dari 3 tadi sumber hudud, sudah pasrah di hadapan Allah, baik hatinya maupun tubuhnya. Tidak mungkin tangan kiri kanan akan bergerak ke sana kemari kalau orang hudud. Coba kalau antum berada di ruangan khusus, raja di depan kita, kita berhadapan langsung dengan raja tersebut, adakah keberanian kita berpaling selain kepada sang raja yang diagungkan? Begitulah tubuh ini, mas sekalian. Ketika kita mengenal Allah yang kita temani bicara, yang temani berdialog, kita berkonsultasi dengan Allah. Inilah pilarnya al-khusyuk.